Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang kampus dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai fungsi kalimat. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai subjek, predikat, dan objek, kali ini giliran pelengkap yang akan coba saya bahas. Sudah siap? Kita langsung saja ya. Pelengkap atau biasanya disingkat pel. Kenapa disingkat pel? Karena mungkin kalau misalnya disingkat P, khawatir tertukar dengan istilah predikat. Nah, definisi pelengkap apa? Pelengkap adalah unsur kalimat yang letaknya setelah predikat atau setelah objek. Ya, di sini tidak saya jelaskan definisi secara keilmuan karena tidak akan ditanya sebetulnya dalam dalam soal-soal TPS, dalam menghadapi ujian TPS itu tidak akan ditanya. Cuma yang perlu kalian paham tentu saja bagaimana menemukannya, menentukannya seperti itu ya. Yang pasti letak pelengkap itu akan selalu setelah predikat atau setelah objek. Objek di sini ya berarti objeknya pun setelah pelengkap ya. Jadi nanti bisa saja polanya SP pel, SP pel atau SPO pel seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri pelengkap. Oh, maaf ini banyak suara-suara ya, saya sedang di sekolah soalnya, maaf kalau sedikit mengganggu. Yang pertama, umumnya pelengkap ini berjenis kata atau frasa benda ya. Bisa kata benda, bisa juga frasa benda. Frasa sendiri kayaknya sudah saya bahas sedikit ya. Frasa itu gabungan kata ya, gabungan kata yang maknanya satu seperti itu. Tapi di sini dikatakan bisa kata atau frasa benda atau bahkan bukan non kata benda gitu. Jadi mungkin bisa kata kerja, bisa kata sifat, kata bilangan ya seperti itu. Contoh katanya seperti apa? Misalnya bola. Kalau bola tentu saja kata benda ya. Kemudian bisa jadi kata kencang, itu bisa jadi pelengkap ya. Kencang ini sendiri kata sifat ya, adjektiva ya. Kemudian terseduh-seduh. Terseduh-seduh ini sendiri bahkan kata kerja seperti itu. Oke, selanjutnya ciri yang kedua yaitu letaknya setelah predikat atau objek. Sudah tadi ya dibahas. Jadi letak pelengkap ini akan selalu di belakang predikat. Predikat di sini maksudnya tentu saja harus diawali dulu subjek ya. Jadi tidak terlepas dari kalimat inti. Jadi kalau misalnya inti kalimatnya subjek predikatnya sudah ada, nah kalau mau ditambahi pelengkap ya berarti letaknya setelah predikat seperti itu. Atau kalau polanya subjek predikat objek berarti pelengkapnya ya nanti disimpan setelah objek seperti itu. Akan selalu seperti itu ya. Contoh kalimatnya seperti apa? Sudah saya buatkan contoh kalimatnya di sini. Andi menangis terseduh-seduh. Andi ini fungsinya sebagai subjek ya. Kemudian menangis ini predikat berupa kata kerja. Kemudian terseduh-seduhnya ini objek atau pelengkap? Pelengkap, betul. Mengapa pelengkap? Akan dijelaskan di ciri yang ketiga. Nah, kalau si kalimatnya ini berpelengkap, di belakang predikat itu berupa pelengkap, pasti tidak bisa difasifkan. Misalnya, kalimat yang tadi contoh kedua ini misalnya kita pasifkan. Kalau dipasifkan misalnya seperti ini. Andi membaca buku. Buku dibaca Andi. Buku dibaca oleh Andi, itu dipasifkan ya. Predikatnya yang tadinya berawalan jadi berawalan di, tapi subjek dan objeknya ditukar seperti itu. Tapi ini karena terseduh-seduh ini bukan objek, tidak bisa ditukar, tidak bisa jadi subjek ya si terseduh-seduhnya. Kalau kita paksakan pun terseduh-seduh ditangis Andi ini jadi rancu kalimatnya, bukan tidak bermakna ya, rancu, tidak masuk logika seperti itu. Jadi ya memang terseduh-seduh ini bukan objek karena tidak bisa dipasifkan ya, jadi gitu. Jadi salah satu tips untuk kalian kalau ingin memastikan di belakang predikat ini objek atau bukan, bisa dipasifkan atau tidak. Kalau tidak bisa dipasifkan berarti pelengkap. Kenapa bukan keterangan? Nah, kalau keterangan itu harus diawali oleh kata depan ya, seperti itu. Nanti kita bahas tentang keterangan, oke? Demikian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang menonton video ini mudah-mudahan semuanya bisa diterima di kampus idaman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.